Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai dinamisnya kehidupan bangsaku. Langsung slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang dua poin. Yang pertama, politik ekonomi negara belia. Yang kedua, politik ekonomi Orde Baru sampai era reformasi. Pertama, politik ekonomi negara belia. Dinamika politik negara muda. Yang pertama, peran PPKI di awal kemerdekaan. Ketika Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara belum memiliki lembaga tertinggi negara seperti Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan yang dikehendaki adalah presidensial. 2 bulan setelah penetapan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Maka setelah proklamasi dikumandangkan esok harinya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang untuk yang pertama kalinya, menjadi kelanjutan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli, membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dengan sidang tersebut memutuskan hasil yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhatta sebagai Wakil Presiden Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum dibentuk. Nah, itu hasil dari sidang tersebut. Nah, yang kedua, pembagian wilayah Republik Indonesia. Hasil sidang PPKI pada tanggal 14 Agustus 1945 tentang pembentukan kabinet dan pembagian wilayah Indonesia direalisasikan pada 2 September. Panitia kecil yang terdiri dari Mr. Ahmad Suparjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimedjo membentuk departemen dan membagi wilayah Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi serta gubernurnya. Pembentukan kabinet terdiri dari 12 kementerian. Kabinet tersebut merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden dan anggotanya, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugas kabinet adalah membantu presiden menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini berikut 8 provinsi dan gubernurnya. Terdiri dari Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, itu sudah disertai nama gubernur-gubernur yang dipilih. Tiga, Kabinet pertama Republik Indonesia. Sistem awal pemerintahan adalah presidensial, yaitu kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden Soekarno ketika itu membentuk kabinet dalam rangka memenuhi kelengkapan alat negara. Namun kondisi pada saat itu, keadaan dan situasi sungguh sulit serta tidak memungkinkan membentuk kabinet secara leluasa. Yang keempat, pembentukan badan dan badan perjuangan.
Sebagai realisasi keputusan PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, Presiden menganjurkan para pemuda yang dahulu pernah tergabung anggota HiHo, Peta, Sainendan, Keibodan, dan KNIL untuk segera tergabung dan membentuk Badan Keamanan Rakyat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, setelah keputusan PPKI menganjurkan para pemuda untuk bergabung membentuk BKR. Kelima, politik multi partai. Usulan BKNIP kepada pemerintah adalah membentuk partai-partai politik. Nah, usulan tersebut diterima oleh pemerintah dengan dikeluarkannya maklumat tentang pendirian partai. Sistem politik multipartai tidak menciptakan tatanan politik yang demokratis seperti yang diharapkan. Banyaknya jumlah partai tidak membantu penyelesaian masalah negara. Nah, itu yang kelima, politik multipartai ya, maaf. Typo. Poin yang B, kondisi ekonomi negara muda. Indonesia merdeka setelah lepas dari penjajahan Jepang dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Kekayaan Indonesia dikeruk oleh penjajah. Rakyat Indonesia dalam keadaan miskin dan menderita. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dalam negeri yang sumber daya habis dieksploitasi untuk kepentingan perang Jepang. Permasalahan lain yang dihadapi Indonesia adalah Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergaulan politik yang menghambat langkah kebijakan dalam bidang politik. Permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia yang masih muda ada 4. Yang pertama, terjadinya inflasi yang sangat tinggi. 2. Blokade ekonomi dan Belanda. Yang ketiga, mengatasi blokade ekonomi Belanda atau NICA. Dan yang keempat, kebijakan pemerintah menghadapi buruknya kondisi ekonomi. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.